Puji Tuhan, terima kasih buat worship leader dan seluruh tim pujian penyembahan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Shalom. Ya, terima kasih buat kesempatannya, buat saya boleh kembali melayani di tempat ini. Rasanya 2 bulan yang lalu kurang lebih ya saya melayani di tempat ini. Dan hari ini saya kembali ada di tempat ini. Dan luar biasa ya, lagu-lagu yang tadi dinyanyikan tuh kayaknya lagu-lagu zaman saya awal bertobat gitu ya. Ini jadi nostalgia gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, hari ini saya lihat mungkin tema bulanan kali ya dari gereja ini, mengalami Tuhan, betul Bapak Ibu ya. Saya kadang-kadang salut juga sih, maksudnya tema-temanya tuh bener-bener apa ya. Kalau ngomong ininya gue banget gitu ya tema-temanya ya. Dari yang pas pertama waktu itu sampai yang sekarang pun sebenarnya masih relate itu semua. Baik kita mengenal Tuhan, mengalami Tuhan itu relate dan mungkin gereja punya visi untuk membawa setiap kita betul-betul sungguh-sungguh mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan saya berdoa, saya berharap benar-benar terjadi sesuai dengan visi yang dimiliki oleh pemimpin gereja ini. Amin. Itu penting banget ya. Oke, hari ini saya sempat ngintip YouTube-nya gereja ini minggu lalu. Pastor Jusak Kancana yang melayani di tempat ini. Dan beliau sempat bilang bahwa he's a storyteller gitu ya. Nah pas saya lihat saya sempat mikir gini, wah gawat. Minggu depan I am a storyteller also gitu loh. Jadinya saya jadi banyak bercerita gitu ya. Tapi nggak jadi masalah lah ya mau konsep khotbahnya model apa. Yang penting setiap kita mengalami Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Hari ini saya mau cerita juga nih ceritanya. Aduh, hari ini saya mau cerita tentang kisah Lazarus. Buat Bapak Ibu yang sudah ke gereja puluhan tahun, apalagi dari sekolah minggu, rasanya familiar dengan kisah ini. Bapak Ibu tahu ya, waktu itu ada 3 saudara, namanya Marta, Maria, Lazarus. Ini dekat sama Yesus, mereka percaya sama Yesus, menganggap Yesus itu Mesias. Tapi ada satu momen keluarga ini mengalami masalah. Masalah apa? Masalahnya adalah Lazarus sakit pada waktu itu. Ada yang pernah dengar cerita ini sampai akhirnya mati Lazarusnya. Ada yang pernah dengar? Yang pernah dengar boleh angkat tangan. Oke, karena mayoritas pernah dengar, saya nggak akan baca ayatnya dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena panjang Bapak Ibu. Multimedia saya boleh minta tolong bantu siapkan Yohanes 11. Itu adalah kisah yang akan kita baca. Tapi kita nggak baca full karena totalnya ada 44 ayat. Nah nanti baca semua gitu ya. Jadi nanti saya akan comot saja beberapa ayat highlight untuk kita baca. Tapi inti ceritanya yang penting Bapak Ibu tahu. Waktu itu Yesus lagi di tempat yang berbeda. Zaman itu sama zaman sekarang beda ya Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang sama zaman sekarang, orangnya ada di Bogor. Di Jakarta ke Bogor pun asal nggak macet rasanya nggak terlalu lama. Dan kalaupun misalnya di Bali tinggal naik pesawat nggak lama-lama amat juga nyampe. Tapi zaman itu kan kendaraan nggak seperti itu. Jadi ketika kita beda tempat dan kita mau menuju sebuah tempat itu butuh waktu untuk perjalanan ke sana. Bisa dipahami ya. Dan waktu itu Yesus tidak ada di tempat yang sama di mana Maria, Marta dan Lazarus berada. Dan waktu itu Yesus dikasih info nih. Guru, Lazarus sakit. Seperti itu. Dan Yesus tidak langsung buru-buru datang. Dia masih tunggu di tempat dia mana berada sampai 2 hari. Setelah itu baru memutuskan untuk pergi ke sana. Dan alhasil begitu sampai di sana Lazarusnya sudah mati. Ya, sudah mati. Jadi kayak udah telat gitu ya, udah mati. Dan ketika sudah mati Yesus datang ke sana. Suasana sedang sedih. Wah ya banyak orang-orang datang untuk melayat ya. Biasa kalau ada orang duka cita orang-orang ramai datang menghibur, membantu dan sebagainya. Dan kita tahu ceritanya Yesus dengan kuasa akhirnya membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dan saat itu banyak orang jadi percaya. Itu isi cerita dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Itu isi ceritanya.
Cuman kemarin ini jujur saya memang lagi baca Yohanes sih Bapak Ibu. Jadi di gereja di mana saya ada, kita tiap hari itu minimal baca satu pasal dan pasalnya ditentukan. Nah waktu saya lupa hari apa itu, minggu lalu atau apa, Yohanes 11 ini. Dan kadang-kadang firman Tuhan itu ajaib ya. Kita udah baca berulang-ulang gitu, udah denger berulang-ulang. Tapi kadangkala Tuhan suka menunjukkan sesuatu hal yang beda untuk dia mau mengajari kita. Nah saya sendiri dapat rema yang cukup menarik buat saya tentang Yohanes 11 ini. Nah saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita comot beberapa ayat dan kita lihat apa sih yang Yesus bikin ketika membangkitkan Lazarus ini. Multimedia tolong bantu saya ya. Kita mulai dari ayat 1 buat pembukaan supaya nyambung dulu. Yohanes 11 ayat 1 bilang begini, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Ini yang tadi saya bilang, Tuhan dia yang engkau kasihi sakit. Perhatikan baik-baik ayat 4 bilangnya begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus tuh punya tujuan. Dia tahu benar bahwa Lazarus sakit, tapi dia gak pusing, gak khawatir, gak ribet. Karena dia jelas lewat hal ini anak Allah akan dimuliakan, yaitu Yesus. Lanjut ya, akhirnya ayat 5 nih. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Ini orang-orang yang dekat pada Yesus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan Yesus? Ia sengaja loh. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau ayatnya berhenti sampai di sini, kita semua bisa salah tangkap. Coba Bapak Ibu pikir deh, kalau di keluarga ada orang yang sangat dihormati, anggap nenek deh. Nenek sakit, kita semua sibuk mau atur waktu datang jenguk dong, betul gak? Apalagi kalau sakitnya parah. Tapi kalau kedengeran ada desas-desus di keluarga yang bilang gini, cucu yang satu itu begitu dengar neneknya sakit parah, dia sengaja nunda-nunda datang. Bakal diomongin gak tuh? Bener-bener itu orang. Bener keterlaluan, betul nggak? Sengaja, maksudnya apa? Sengaja nunda-nunda, padahal bisa. Kenapa nggak langsung? Kenapa nggak bisa? Gitu loh. Ini yang dilakukan Yesus. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Lewat 2 hari, dia bilang sama murid-muridnya, yuk kita pergi. Baru nih belakangan dia pergi gitu ya. Singkat cerita, pokoknya intinya dia mau pergi. Terus pas di perjalanan Yesus bilang gini sama murid-muridnya. Kita baca ya ayat 14. Di sini dikatakan Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah mati. Yesus tahu Lazarus sudah mati. Yesus bilang gini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ini masih on the way nih. Tetapi syukurlah tuh aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Catat apa kata Yesus. Supaya kamu dapat belajar percaya. Dari semua yang Yesus bikin ada tujuan. Bukan iseng-iseng males lah datang buru-buru. Bukan saya banyak urusan yang lain nih. Bukan. Tapi Yesus sengaja karena dia tahu baiknya demikian. Supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Lewat on the way datang ke tempat tujuan, sampai nih di sana. Begitu sampai di sana disongsong sama Marta. Ini belum nyampe di rumahnya. Marta udah nyamperin. Marta ngomong hal yang sama, guru. Kalau engkau ada di sini waktu saudara saya sakit, dia gak bakalan mati. Ini orang percaya loh. Dia meyakini Yesus tuh punya kuasa. Kalau kemarin ketemu Lazarus lagi sakit, pasti sembuh tuh Lazarus, gak bakal mati. Itu imannya Marta. Tapi masalahnya sudah mati kan sekarang. Dan Yesus tuh bilang begini. Ini agak sedikit lucu sih ya. Kadang-kadang kalau baca cerita ini memang banyak hal yang lucu. Si Yesus tuh sempat bilang begini, saudaramu akan bangkit.
walaupun udah mati nih sekarang, saudaramu akan bangkit. Marta jawabnya begini, aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Dia punya iman, dia percaya, cuman dia percaya sama kitab. Itu nanti akhir zaman dia akan membangkitkan orang-orang mati. Itu yang Marta percaya. Padahal maksud Yesus bukan nanti bangkitnya, sekarang. Makanya Yesus bilang begini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dia nanya nih, percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia. Percaya ceritanya. Selesai, jalan. Nyamperin Maria. Ini tadi Marta ya, ketemu Maria. Maria ketemu Yesus, sama ngomongnya. Guru, kalau engkau tadi ada di sini, saudaraku pasti gak mati. Sama, ini orang percaya juga, yakin. Akhirnya Yesus melihat mereka sedang berkabung, Yesus sedih. Setelah Yesus sedih, akhirnya Yesus bilang ke depan kuburnya Lazarus. Ya. Apa yang Yesus bilang di ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta bilang begini, ih itu udah 4 hari, udah bau, mau dibuka beneran gitu loh. Seakan-akan seperti itu. Terus di ayat 40, lihat apa jawab Yesus. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dibuka. Suruh keluar tuh. Yesus bilang Lazarus keluar gitu ya. Keluar Lazarusnya. Bangkit dia dari kematian. Keren gak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca betul-betul ayat demi ayatnya, ada banyak hal yang menunjukkan tujuan Yesus secara jelas dari ayat-ayat yang tadi saya highlight. Sebelum dia panggil Lazarus keluar, dia sempat bilang begini nih di ayat 42. Yesus berdoa kepada Bapa, dia bilang begini, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Tapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Oke, Lazarus bangkit, lalu Bapak Ibu lihat ayat 45. Setelah Lazarus beneran bangkit dari kematian, ayat 45 bilang gini, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Saya mau bilang ini namanya mission accomplished. Tujuannya tercapai. Kenapa? Bapak Ibu ikutin cerita ini dari tadi. Dari awal Yesus tahu sakit. Nantinya bakal mati tapi bakal dibangkitin. Tujuannya apa? Bapak Ibu waktu kita baca firman kadang-kadang kita mesti lari ke zaman itu. Pada masa itu tidak semua orang Israel percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tentu kita semua paham itu. Makanya disalib juga kan. Dan kalau Bapak Ibu mungkin yang pernah pergi ke Israel. Sampai hari ini bahkan mereka masih berdoa minta Mesiasnya lahir. Padahal Mesiasnya udah lahir dari 2000 tahun yang lalu. Cuman mereka tidak tahu. Ketika Yesus jalan di bumi, Bapak Ibu baca deh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketika dia lagi jalan banyak banget momen orang mempertanyakan gini. Diakah itu? Ini bukan sih Mesiasnya, ini apa bukan? Kamu apa bukan? Bahkan Yohanes Pembaptis ketika di penjara aja dia pernah mempertanyakan hal itu loh. Ini bukan orangnya. Atau kami mesti tunggu orang lain lagi. Sampai begitu. Jadi ketika Yesus keliling-keliling di Israel menyembuhkan banyak orang sakit, kondisinya orang banyak yang belum percaya bahwa dia adalah Mesias. Dia ini juru selamat yang dijanjikan sama kitab Taurat, kitab-kitab para nabi. Nabi-nabi zaman dulu udah janjiin nanti akan ada seorang anak Daud begini begitu menjadi juru selamat Mesias menyelamatkan dunia dan sebagainya. Ya ini orangnya, Yesus. Pada zaman itu orang belum percaya, belum banyak yang percaya. Ada yang udah percaya, Maria, Marta, Lazarus sudah percaya. Tadi ada statementnya Marta yang bilang, aku percaya engkau adalah Mesias. Itu kelompok orang percaya. Tapi banyak yang belum percaya. Tujuan Yesus bikin ini, izinkan Lazarus mati, tunggu 2 hari, bla bla bla. Dia bangkitin, apa sih? Supaya mereka percaya.
Dan terwujud nggak? Terwujud. Yang tadi ayat 45. Orang-orang yang hadir tahu jelas ini mati, Yesus datang, bangkit loh. Luar biasa, tujuannya Yesus tercapai. Itu pada zaman tersebut. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, gimana dengan kita yang hidupnya di zaman sekarang, di kota, di negara yang berbeda. Kita tidak pernah dididik dalam budaya Yahudi yang menantikan Mesias, nggak pernah. Betul ya Bapak Ibu ya, kita mah di Indonesia, di Jakarta, ya hidupnya begini. Dan mungkin ketika kita baru lahir, cerot gitu ya, kita sudah Kristen otomatis. Sudah langsung percaya Yesus. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari keluarga Kristen. Mungkin. Boleh saya bertanya, berapa banyak di antara Bapak Ibu di tempat ini yang begitu lahir, langsung pakai kalung salib, istilahnya begitu ya. Langsung Kristen. Yang begitu lahir langsung Kristen, langsung orang percaya ada? Enggak ada. Ada? Begitu lahir Kristen langsung? Oke. Ada yang lahir langsung Kristen, langsung otomatis ikut Tuhan. Tapi ada juga yang mungkin tidak. Saya pribadi Bapak Ibu, saya bukan dari keluarga Kristiani. Bukan. Saya dari keluarga penyembah berhala. Saya tidak kenal Yesus itu siapa. Nah mungkin ada juga Bapak Ibu yang seperti itu. Tapi sekarang kita ada di sini. Yang jadi permasalahan ketika kita bukan jadi orang-orang bangsa Yahudi yang mengejar-ngejar Mesias adalah ketika kita hidup di zaman ini sekarang. Kita ini hidup di Indonesia, punya beberapa agama yang diakui. Lantas kita memilih agama apa yang kita mau ambil. Dan kalau kita sudah peluk agama itu ya kita ikutin ritual-ritualnya. Betul nggak? Kalau orang Kristen biasanya ngapain? Minggu ke gereja. Natalan, Paskah, pakai kalung salib, punya Alkitab dan sebagainya. Tapi bahayanya apa Bapak Ibu? Bahayanya adalah kita jadi terlalu terbiasa dan menganggap agama ya agama. Kristen ya Kristen, ya gue emang Kristen. Ya gue minggu ke gereja lah, kan Kristen. Ya Yesus Tuhan saya, ya udah sih, mau kayak gimana lagi. Sebatas itu. Padahal yang Tuhan mau, kita tuh bukan cuma sekedar agama Kristen. Kita bukan sekedar minggu menuhin gereja, bukan. Kita bukan cuma jadi orang yang masih ngebeliin Alkitab, kalau masih beli loh. Apalagi zaman sekarang tinggal ngedownload, kagak usah beli lagi gitu kan. Bukan, tapi Tuhan mau kita kenal dia. Dan bukan cuma kenal, mengalami dia. Karena Yesus itu bukan pribadi yang perlu dikunjungin tiap hari Minggu, bukan. Dia itu ada di hidup kita setiap hari, setiap detik, setiap menit. Ada dan bisa dirasakan dan bisa dialami. Dan kita bisa jalan sama dia setiap hari. Itu yang dia mau. Bapak Ibu, kalau bangsa Israel yang tadinya tidak percaya Yesus begitu melihat mujizat Lazarus mereka jadi percaya. Beda ketika Maria dan Marta menghadapi itu. Setuju nggak? Kenapa beda? Karena mereka ini isu buat keluarga mereka loh. Ini buat orang lain Lazarus mati sih ya sedih ya udahlah besok juga biasa lagi. Tapi buat anggota keluarga ketika ada orang yang dikasihi sakit lalu mati, ini kan masalah. Ini kan menyedihkan, menyakitkan bagi mereka yang mereka percaya. Waktu itu level pengalaman mereka, level percaya mereka sama Yesus cuma di titik kalau sakit Yesus bisa sembuhin. Itu mereka sering lihat. Makanya mereka bilang, aduh gurunya telat sih. Coba datangnya tadi. Kalau datangnya tadi sembuh pasti. Gak bakal mati. Mereka gak pernah ngelihat momen. Mereka gak punya di level pengalaman mati bisa bangkit. Tidak. Makanya mereka tidak expect itu. Orang Yesus sudah jelas-jelas bilang buka kuburnya. Kata Marta, udah bau. Loh kenapa dia bilang begitu? Karena dia gak yakin. Memangnya mau diapain kan udah bau. Dia tidak pernah ada di level percaya bahwa Yesus bisa bangkitin orang mati. Tapi hari itu Maria, Marta mengalami Tuhan dengan level yang berbeda. Tingkat percaya mereka di-upgrade gak Bapak Ibu? Jelas. Yesus bukan cuma nyembuhin orang sakit, dia bisa bangkitin orang mati. Ini loh Yesus, ini loh anak Allah, ini loh Mesias. Kuasanya unlimited. Seperti itu. Mereka dibawa ke tingkat pengalaman yang beda. Bapak Ibu mengalami Tuhan
itu memperkuat kita punya rasa percaya. Kalau kita nggak punya pengalaman, percaya kita sama Tuhan sebatas di sini nih. Kamu tahu Yesus nggak? Tahu. Siapa? Juru selamat. Anak Allah. Ngalamin nggak? Ngalamin gimana ya maksudnya ya? Nggak jelas. Kalau kita ngalami Tuhan, lihat deh, percayamu beda. Beda. Dan kalau mungkin Bapak Ibu tanya, maksudnya gimana tuh ngalamin tuh gimana? Ngalamin gimana caranya bisa mengalami Tuhan tuh gimana? Buat saya tidak perlu poin 1, poin 2, poin 3, poin 5. Makanya saya nggak pakai PPT. Karena apa yang mau dibikin poin tidak ada. Cuma satu kalau mau mengalami dia setiap hari. Nomor satuin dia dalam segala hal. Itu doang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mikir gini ya, nggak jelas. Saya adalah tipe orang yang kalau sharing pasti praktis Bapak Ibu. Bisa dilakuin punya, nggak mungkin nggak. Caranya gimana menomorsatukan? Saya mau nanya sama Bapak Ibu. Kalau bagi Bapak Ibu pasanganmu nomor 1, apa yang akan kamu lakukan terhadap dia? Kalau kita pikir anak kita nomor 1, apa yang akan kita lakukan terhadap dia? Kita akan utamakan semua keinginan dan keperluannya. Setuju nggak? Iya. Kalau dia nomor 1, kalau dia nomor 2, 3, 4, 5 ya entaran dulu. Nomor 1 apa dulu nih? Kalau dia nomor 1 kita akan utamakan dia dulu. Oke, sekarang kalau kaitannya sama Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa dia kita jadi nomor 1? Gampang Bapak Ibu. Melek mata, kita cari apa dulu? Kalau nomor 1 Tuhan, kita cari Tuhan dulu. Gimana carinya dalam tanda kutip bahasa cari ya. Karena sebenarnya Tuhan ada di dalam diri kita. Tapi gimana carinya? Baca firman. Paling gampang. Ini akan relate sama khotbah saya 2 bulan yang lalu. Cari. Baca firman. Udah selesai baca apalagi? Renungkan. Ngobrol terus sama Tuhan gak ada habisnya. Oke kita banyak kesibukan. Urusin rumah bla 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 bla. Begitu napas ingat Tuhan lagi. Begitu masuk mobil perjalanan, ingat Tuhan lagi. Frekuensinya disetelnya tuh ke Tuhan. Itu kalau Tuhan nomor 1. Coba Bapak Ibu pikir gini, mungkin Bapak-Bapak, bisnismu lagi memusingkan. Pasti itu yang memenuhi kepalamu. Pikirin itu terus. Kenapa? Karena itu lagi jadi nomor 1. Nah kalau kita mau mengalami Tuhan, nomor 1-in Tuhan dalam segala hal. Hal remeh sekalipun nomor 1-in dia. Mau masukin anak kuliah, nomor 1-in Tuhan. Tuhan anak saya mesti kemana? Kan gitu. Tuhan saya mesti bikin apa? Saya punya opsi nih Tuhan, A atau B. Tolong tuntun saya supaya saya pilih yang benar. Apalagi Tuhan saya benci banget sama orang itu Tuhan. Ngeselin banget. Dia kenapa ya jadi orang kayak gitu ya. Ngadunya ke siapa? Tuhan. Saya mesti gimana sama dia Tuhan. Saya kesel banget sama dia Tuhan. Yang disamperin siapa? Tuhan. Kalau Tuhan jadi nomor 1. Mau kamu seneng, mau kamu sedih, mau kamu susah, mau kamu gembira. Nomor 1 yang kamu cari adalah Tuhan. Bukan your best friend. Bukan pasanganmu, bukan anakmu, nomor 1 dia. Harus dia. Ketika kita lakukan itu, kita lihat deh seberapa Tuhan akan membuat dirinya kita tuh bisa alamin betul-betul. Seberapa ruang yang kita kasih Tuhan masuk, segitu dia akan masuk. Seberapa kita anggap dia gak penting, ya terus dia mau bikin apa? Tuhan itu sopan. Kalau kita gak kasih dia masuk ya terserah sih maunya sejauh mana sih mengenalnya. Kalau kita mau kenal orang itu butuh 2 orang, kitanya mau, dianya mau. Tuhan mau dikenal kita. Tuhan mau kita mengalami dia. Tapi kalau kita gak pernah mau mengalami dia, gak bakal ngalamin Bapak Ibu. Saya tuh lagi berdoa kemarin-kemarin supaya anak saya mengalami Yesus. Anak saya tuh lahir kan Kristen, ikut saya gitu kan. Dari kecil saya didik baca firman bla 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 tuh jadi saya takut kalau itu cuma jadi pengetahuan. Dan saya berharap Tuhan bikin dia entah gimana caranya ngalami Tuhan. Ada satu kejadian mungkin remeh ya Bapak Ibu. Tapi mengalami Tuhan memang kadang-kadang bisa seremeh itu. Saya bilang gini sama dia. Kamu ini mesti mengalami Tuhan. Kamu nomor 1 tuh harus Tuhan. Kenapa? Papa mama ini orang, daging.
Kita nggak selamanya ada di bumi, betul Bapak Ibu. Sesayang-sayangnya kita sama anak, kita nggak bisa jagain dia sampai seumur hidup. Ada waktunya kita dipanggil pulang Tuhan. Nggak usah jauh-jauh sampai dipanggil pulang Tuhan. Ketika dia pergi dari rumah, sekolah dan sebagainya, emang kita bisa jagain dia 24 jam? Nggak bisa. Saya bilang sama dia, kamu kejar nomor satu tuh Tuhan. Ada masalah apapun tuh Tuhan. Saya bilang gitu, papa mama limited terbatas, tapi Tuhan ada dimanapun kamu berada. Ada masalah apapun cari Tuhan. Kemarin ini 17 Agustus ada kejadian lucu Bapak Ibu. Dia tuh banyak banget bawaannya ke sekolah. 17 Agustus kan upacara ya Bapak Ibu ya. Dia upacara segala macam. Dari sehari sebelum saya udah mikirin tuh ini no karena dia ada latihan, band, bla bla bla, lagi banyak kesibukan di sekolah. Udah nih gak pusing gak apa. Hari 17 Agustus pagi-pagi udah bangun mau jadi paduan suara bla bla bla. Repot deh pokoknya. Udah dia berangkat. Waktu itu saya nggak nganterin karena berangkatnya pagi banget. Akhirnya dia pergi naik ojek. Nanti siang saya jemput, saya bilang gitu. Dia pergi ke sekolah. Begitu sampai di sekolah, biasanya dia selalu harus lapor, kasih tahu udah sampai. Cuma sekedar saya tahu anak saya udah sampai di sekolah, saya aman gitu kan. Tiba-tiba dia telepon. Tahu Bapak Ibu ada kejadian apa? Sekali lagi remeh memang. Tapi mengalami Tuhan biarin aja. Tahu apa Bapak Ibu? Dia telepon saya bilang gini, Mama. I lupa bawa topi. Bapak Ibu tahu pentingnya topi di upacara bendera. Upacara bendera tuh wajib kudu bawa topi. Dan dia sudah freak out, panik. Tahu kenapa? Kalau I tidak pakai topi, I akan dipermalukan di depan umum. Maksudnya apa dipermalukan? Barisannya beda Bapak Ibu. Orang yang gak bawa topi dibarisin terpisah. Nih deretan pendosa gitu ya. Yang gak bawa topi. Dan dia ketakutan. Saya sebagai orang tua, saya nanya gini. Mau gak gue kirimin topinya? Saya pakai Gojek kek, apa kek saya nih. Maksudnya mau nyelamatin anak saya supaya tidak dipermalukan. Saya kirim topinya. Dia bilang gini, gak bisa mah. Sekolah itu mengawasi. Kalau udah lupa ya lupa. Dianterin malah ada diomelin katanya. Nih ngerepotin orang tua gara-gara lu lupa. Oke, dia banding. Aduh gimana. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Anak saya sama. Perfeksionis. Kita tuh seumur hidup gak pernah lupa bawa topi. Ini SMA kelas 3 kali pertamanya lupa bawa topi dong. Dan saya juga merasa bersalah kenapa gue juga gak ngingetin. Gue juga lupa, dia juga lupa. Ya sudah. Dan saya gak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, aduh ma ini gimana ma. Saya bilang ya udah dihadapin aja. Habis mau gimana lagi saya bilang. Udah dong telepon mati. Saya chat udah gak bisa masuk. Karena kalau udah mulai pelajaran dan sebagainya handphone tuh gak boleh pakai. Udah dong saya dalam hati cuman gini. Tuhan tolong anak saya. Dia bilang ay lagi banyak tugas. Nanti kalau dikasih hukuman esai dan tetek bengek tambah banyak kerjaan ay. Ya sudah jalanin aja. Pulang sekolah saya jemput. Saya langsung tanya gimana tadi? Dihukum apa tadi? Tahu jawabannya Bapak Ibu? Puji Tuhan katanya. Dikasih sama guru yang punya lebih topi. Dikasih topi, tidak jadi dihukum, tidak jadi dipermalukan di depan umum, tidak jadi dikasih tugas. Anak saya bilang, puji Tuhan. Tuh kan saya bilang, Tuhan baik loh sama kamu. Tuhan tahu kamu bukan yang tukang penyakitan lupa atau malas atau sengaja. Cuman memang ya namanya orang ya, sekali waktu dia lupa. Dan ternyata benar, saya sama bapaknya gak bisa tolong. Tiba-tiba ada pertolongan. Saya yakin itu Tuhan. Remeh gak? Remeh buat kita Bapak Ibu. Buat anak sekolah yang butuh topi itu gak remeh. Itu penting buat dia. Dan buat saya itu mengalami Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu satu pribadi yang luar biasa. Kita sangat mungkin untuk mengalami dia dalam setiap hari-hari kita. Asalkan kita mau memberi ruang untuk kita boleh mengalami dia. Bapak Ibu, khotbah saya sudah selesai. Tapi saya mau cerita Bapak Ibu. Kan tadi saya udah bilang kan, dari tadi udah cerita aja masih mau cerita lagi ya. Cerita terus jadinya ya. I'm a storyteller. Biasanya kalau setiap saya melayani di sebuah tempat yang saya belum pernah melayani, saya akan cerita ini. Tapi bulan waktu itu saya tidak cerita ini. Berbicara tentang mengalami Tuhan. Kesaksian saya. Sebenarnya ada banyak sih di YouTube, tapi ya saya cerita sama Bapak Ibu yang mungkin gak pernah dengar YouTube. Tadi saya sudah mention, saya bukan lahir dari keluarga orang percaya. Saya dari penyembah berhala, saya anak tunggal Bapak Ibu.
Kalau zaman dulu saya sekolah dan orang dengar saya anak tunggal, semua orang selalu bilang begini. Enak ya jadi anak tunggal, pasti disayang sama papa mamanya. Pada kenyataannya bukan demikian. Karena saya jadi anak tunggal karena papa mama saya tidak harmonis. Ribut. Jadi dari saya kecil, sejak saya kelas 5 SD, dari kelas 2, 3 SD itu udah sering ribut. Ribut terus, jadi kalau tiap mau pergi sekolah udah pakai seragam tuh nunggu ribut dulu. Selesai ribut baru berangkat sekolah, naik motor, seperti itu. Waktu saya kelas 5 SD, papa saya benar-benar tidak pulang lagi. Pergi entah kemana. Dari kabar burung dan gosip yang beredar, papa saya punya wanita lain. Jadi meninggalkan mama saya dan saya berdua. Bapak Ibu, mama saya stres luar biasa, asli. Banget, dan pada zaman itu belum umum orang pakai psikolog atau apapun itu. Jadi dia stres sendiri gitu Bapak Ibu. Stresnya kayak gimana? Nangis-nangis sendiri, bisa tiduran sendiri di lantai nggak jelas. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa sampai pipis atau pup sembarangan. Stres. Saya pernah mendapati mama saya mau bunuh diri. Pakai gunting. Saya lagi bikin prakarya, ada gunting, ada benang, ada segala macam. Tiba-tiba saya lihat wajahnya meringis, kenapa ya? Pas depan-depanan sama saya, nggak taunya gunting prakarya saya tuh diambil lalu dia tusuk ke dia punya punggung. Bagus saya lihat, saya cepat ambil. Luka sedikit tapi tidak sampai parah. Itu yang terjadi. Dan saya susah sekali waktu itu. Kenapa? Karena papa adalah sumber, apa ya namanya? Dia bekerja, dia menghasilkan uang. Mama saya nggak kerja. Jadi ketika papa saya pergi, saya sama berdua mama saya ini bingung ini gimana jadinya. Jujur Bapak Ibu, dulu kami susah banget. Miskin semiskin-miskinnya. Bukan Miss Queen ya, kalau zaman sekarang kan orang suka bilang Miss Queen gitu ya. Ini benar-benar miskin Bapak Ibu. Kita sering nggak makan. Kalau Bapak Ibu tanya, saya makan apa dulu? Saya makan nasi sama garam. Nasi anget sama garam enak loh Bapak Ibu. Pernah nyobain gak? Sekali-sekali boleh. Kalau setiap hari sih gak enak. Cuman kalau sekali-sekali mau cobain boleh. Makan nasi sama telur itu udah mewah. Makan mie instan, Indomie sama telur itu udah mewah luar biasa. Saya sangat kurus karena saya jarang makan. Kalau sekarang kan udah agak mengembang ya kayak bunga teratai gitu ya. Kalau dulu itu kurus banget Bapak Ibu. Saya SMA berat saya tuh 36 kilo. SMA. Sangat kurus, sangat tirus. Rambut saya gede, tebel, pakai kacamata tebel, tua banget. Sampai teman-teman SMA saya yang ketemu saya sekarang di usia 30-40 tahun. Dia bilang lebih muda sekarang daripada waktu SMA. Bisa semustahil itu saking kurusnya Bapak Ibu. Dan saya miskin banget asli. Jadi waktu saya lulus SD itu gak jelas nasibnya. Mau SMP masuk sekolah pasti masuk naik tingkat kan butuh bayar ya Bapak Ibu. Saya gak punya duit. Sampai telat masuk sekolah daftar SMP, hampir gak sekolah. Tapi setelah telat papa saya tiba-tiba bisa dikontak datang dia bayarin saya masuk SMP. Sepanjang saya sekolah SMP saya sering gak masuk sekolah. Why? Gak punya ongkos. Padahal ongkos dari rumah ke sekolah tuh cuma 100 perak sekali jalan naik mikrolet. Sisanya diganda jalan kaki. Jadi jalan kaki naik mikrolet jalan kaki gitu. Pulangnya juga 100 lagi. Jadi sehari cuma butuh 200 perak tanpa makan. Nih jangan ngomongin makan ya. Bisa gak pergi harusnya? Bisa. Tapi bahkan 100 perak pun saya kadang gak punya. Jadi kadang saya gak masuk sekolah. Kadang saya masuk sekolah. Bayar uang sekolah telat. Tidak karu-karuan. Dan ingat saya belum kenal Yesus. Waktu saya mau lulus SMP. Saya harus masuk SMA. SMP saya swasta. Saya lagi mikir mau sekolah SMA yang negeri. Karena apa? Murah. Supaya jangan setengah mati begini, ini mau sekolah aja bingung. Makan jarang, gak sekolah iya enggak. Bagusnya puji Tuhannya, saya ini kutu buku. Jadi nilai di sekolah baik, jadi kalau saya gak masuk, guru saya tahu saya bukan madol gitu loh. Memang punya masalah begitu. Dan ketika saya SMP 3, saya mau masuk ke sekolah negeri. Kalau Bapak Ibu yang tinggalnya di Jakarta Barat, mungkin tahu SMA Negeri 2. Seman 2. Nah saya mau sekolah di sana karena katanya SMA 2 sekolah yang cukup bagus, negeri dan mayoritas waktu itu orang Chinese pada saat itu ya. Saya disampaikan demikian dan saya mau ke sana murah.
Oke, dan saya ingat saya nggak kenal Yesus. Lalu II saya, itu mama saya punya adik, itu pengikut Kristus luar biasa. Itu mau naik beca aja nanya Tuhan dulu Bapak Ibu. Serius, saya kalau mau pergi sama dia tuh rada repot ya. Mau pergi ke pasar, panas, beca lewat. Kok gak dipanggil ya? Itu dari tadi beca lewat gak dipanggil. Entar, Tuhan belum suruh. Waduh, kalau Tuhan suruhnya masih lama gue keburu gosong ini di sini gitu ya. Tapi dia pengikut Kristus yang luar biasa, sampai naik beca aja dia tanya loh. Serius, kalau udah panggil nih berarti itu Tuhan udah suruh. Ya udahlah saya mah ikut aja kagak ngerti. Saya bilang gini sama saya. Kamu kan mau masuk sekolah SMA 2. Sekolah negeri itu pakai jalur ya Bapak Ibu, nggak main langsung masuk begitu aja. Nilai NEM-nya mesti bagus, apalagi itu sekolah favorit. Kalau nggak cukup lu nggak bisa masuk, kecuali lewat jalur belakang alias nyogok. Jangan ngomong nyogok sama saya, karena ingat cerita saya tadi, saya nggak punya duit, jadi nggak bakalan nyogok gitu ya. Jadi saya harus masuk lewat jalur biasa, oke? Saya bilang gini, yang adalah pengikut Kristus, saya bukan, nggak kenal. Kamu berdoa sama yang namanya Tuhan Yesus. Di mata saya Tuhan Yesus itu adalah orang yang saya sering lihat di rumah apo saya. Di foto-foto rumah apo saya. Bapak Ibu pernah gak ke rumah apo-apo zaman dulu gitu ya. Yang pengikut Yesus itu banyak foto Yesus. Yang saya tahu rambutnya blonde, coklat kayak di highlight. Bagus dah pokoknya dah gitu ya. Bule, cakep. Lagi gendong domba kecil di sini. Pernah lihat nggak? Kedua, fotonya adalah dia lagi di depan pintu, lagi mengetuk. Nah itu doang soal Yesus yang saya tahu. Si bule. Saya taunya Yesus tuh itu, selebihnya saya nggak paham siapa itu Yesus. Cuman karena saya mau masuk sekolah itu, nothing tulus. Ya udah doa aja sih, ribet banget. Walaupun saya nggak tahu siapa Yesus dan seperti apa Yesus. Saya doa sama yang namanya Yesus. Saya bilang gini, Tuhan Yesus, saya mau masuk ke sekolah itu. Tolong saya. Supaya saya bisa masuk. Udah dong, saya tiap hari loh doain itu udah kayak mantra Bapak Ibu. Terus udah gitu saya cerita sama saya tiap hari doa kok sama Tuhan Yesus saya mau masuk sekolah itu. Saya bilang gitu. Belakangan saya mengoreksi. Dia bilang begini, kalau doa sama Tuhan gak boleh maksa. Jadi gimana doanya yang bener? Kata saya bilang gini, biar bukan kehendak saya yang jadi. Tapi kehendakmu yang jadi, itu kata saya. Oke lah, saya ikut aja deh kakak, saya kagak paham gitu ya. Saya ganti doanya, Tuhan Yesus saya mau masuk sekolah itu. Tapi biar bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi karena saya gak kamguan doa begitu, saya selalu tambahin lagi. Tapi saya sih maunya masuk situ, kalau bisa sih ke situ aja lah. Udah gak usah ribet-ribet. Saya gitu ya. Mungkin Tuhan pikir ini orang banyak maunya gitu ya. Kenal belum, banyak permintaan, ngatur-ngatur. Itu yang saya doakan. Dan ujian terjadi, saya ujian sebisa saya. Lalu hasilnya keluar. Waktu itu tahun dimana saya lulus, NEM tuh ambruk, brol, membleh, jeblok semua. Saya juga gak tahu kenapa tapi semuanya jeblok. NEM saya pun tidak setinggi yang saya harapkan. Bapak Ibu tahu pengumuman di SMA Negeri 2 pada angkatan saya. Yang dari sekolah saya berbondong-bondong mau masuk ke sana sama seperti saya. Bapak Ibu tahu ada berapa orang dari sekolah saya yang diterima masuk resmi jalur benar di SMA Negeri 2? Cuma 2 orang. Cuma 2 orang dari sekian puluh orang yang mau masuk. Dan Bapak Ibu tahu salah satunya saya. Keren gak si bule? Si bule itu bisa bikin saya masuk ke sekolah itu. Padahal NEM-nya lagi ambruk dan saya masuk ke sekolah itu. Bisa masuk ke sekolah negeri, bisa lanjut sekolah. Dan sebagai tanda terima kasih saya terhadap si bule. Begitu saya masuk ke sekolah itu, saya mengakui agama saya Kristen. Padahal tadinya saya bukan orang Kristen. Saya masuk ke sekolah itu dengan senang hati, dengan gembira. Walaupun bayar uang masuknya waktu itu 200.000, itu pun gak punya duit Bapak Ibu, beneran deh. Sampai keluarga papa saya tuh patungan buat bayarin saya masuk sekolah 200.000. Minta ampun, betul-betul luar biasa Bapak Ibu. Dan saya masuk ke sekolah itu. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu, itu adalah perjalanan pertama saya mulai mengenal Tuhan. Itu pengalaman pertama saya dengan Tuhan yang belum saya kenal waktu itu.
Saya masuk ke sekolah itu, saya ngakuin agama saya Kristen. Saya mulai ikut sebuah, apa ya namanya ya, ibadah semacam apa sih, kalau belum mulai sekolah tuh setiap hari pertama seperti ospek gitu ya, tapi bukan ospek. Selesai kelas itu ada persekutuan agama masing-masing, dikumpulin orang-orang. Karena kan ini sekolah negeri, banyak agama. Saya ingat saya telat waktu itu naik ikut persekutuan, kenapa? Karena saya bersihin kelas dulu, naik ke persekutuan, saya ingat banget tuh, saya duduk paling belakang tuh, kayak posisinya kayak bapak ibu yang paling belakang nempel tembok. Khotbahnya udah mau habis, denger aja enggak. Khotbahnya apapun saya nggak tahu, siapa pengkhotbahnya pun saya tidak tahu. Yang saya tahu saya datang telat duduk paling belakang. Dia ngomong nggak lama sebentar dia langsung bilang begini, oke kita akan berdoa. Walah baru mulai pertama udah selesai, udah telat. Terus dia bilang begini, sekarang semuanya tutup mata. Oke tutup mata. Terus dia bilang gini, siapa di antara kalian yang ada di sini yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bapak Ibu ingat baik-baik, saya ini bukan orang Kristen, saya ini nggak ngerti. Dan ketika dia bilang begitu, siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Terus saya mikir gini loh, Yesus itu kan baik. Terus kenapa mesti ada yang gak mau terima? Itu pikiran saya. Ingat saya bukan orang Kristen. Saya gak ngerti dengan bahasa kekristenan. Jadi saya pikir seharusnya seisi ruangan itu mau menurut saya. Jadi ketika dia tanya yang mau angkat tangan. Ya saya angkat tangan lah. Kan disuruh merem kan, saya gak melihat sekeliling nih. Saya angkat tangan. Terus dia bilang begini, yang angkat tangan berdiri. Saya udah mulai curiga nih Bapak Ibu, ini ada apa ini? Kenapa jadi disuruh berdiri gitu kan? Saya berdirilah itu di belakang. Begitu saya berdiri, saya ngintip tuh. Ternyata yang berdiri gak terlalu banyak. Dan saya mulai curiga, ini gimana sih orang-orang Kristen ini? Ini lebih Kristen dari saya kan? Saya gak ngerti kok pada gak ada yang mau terima. Saya gak ngerti, mereka sebenarnya udah banyak yang udah terima, sayanya aja yang belum. Kan begitu kan? Yang berdiri maju ke depan, hampir saya duduk lagi Bapak Ibu. Kenapa? Males lah, maju-maju ke depan, malu lah. Ngapain aulanya panjang begitu? Cuman gak bisa, kenapa? Kakak-kakak kelas sudah melihat. Lalu saya ditarik maju ke depan, saya diajak ke depan. Dan orang-orang pada menangis. Dan saya tidak mengerti kenapa orang-orang menangis. Diajak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah pengalaman saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai, saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah momen awal. Saya akan tutup dengan cerita terakhir Bapak Ibu. Saya boleh undang pemain keyboard, mungkin boleh ngiringin pelan. Ini adalah peristiwa yang benar-benar mengubah hidup saya. Lewat kejadian itu Bapak Ibu, saya mulai ikut persekutuan. Saya rajin ikut persekutuan, lagu-lagunya saya nggak ada yang tahu. Tapi saya berusaha ngikutin. Saya ikutin firman, dengerin firman, ya sudah ikutin. Dan Bapak Ibu di rumah saya sering banget nangis. Kenapa nangis? Merenungi nasib. Kenapa saya merenungi nasib? Saya miskin, makan susah, kurus, mau sekolah setengah mati. Mama saya stres. Setiap kali saya pulang sekolah, saya punya satu ketakutan. Kalau saya pulang takut mama saya udah bunuh diri. Itu ketakutan saya. Karena saya pernah lihat demikian. Tapi tiap hari begitu. Jadi saya sering banget di rumah, mama saya lagi kadang-kadang tidur atau pergi ke rumah tetangga atau ngoceh kemana tahu saya nggak tahu. Kadang-kadang saya di rumah sendirian saya sering banget nangis, ngerenungin nasib. Saya ngerasa gini, papa saya nggak sayang saya, mama saya nggak sayang saya. Padahal di sekolah nilai saya baik. Saya anak baik Bapak Ibu, bukan anak yang gini loh. Mau ini dong, mau itu dong, mau belanja dong atau ribut atau dipanggil guru. No. Nilai saya selalu bagus. Kalau orang lain takut gak naik kelas pas sampai rapot, saya takut apa Bapak Ibu? Saya takut keluar dari 3 besar. Bayangin ketakutannya rada irasional kan sebenarnya kan. Tapi itu saya takut sebab kalau sampai saya ranking 4 itu udah kayak the end of the world buat saya pada saat itu. Dan saya sering banget merenungi nasib kenapa saya begini. Naksir cowok gak ada yang naksir sama saya. Pokoknya hidupnya kayaknya malang banget deh. Jelek, miskin, gak karu-karuan. Pokoknya kacau gitu ya. Kerjaan saya cuma nangis. Tapi hari itu ada satu hari yang mengubah hidup saya. Hari apakah itu? Ketika saya lagi nangis merenungi nasib, tiba-tiba saya merasa ada satu yang beda di rumah saya. Di rumah saya yang jelek, gak karu-karuan, udah reot itu. Tiba-tiba saya merasa ada satu pribadi yang hadir. Saya ngerasa dipeluk. Saya ngerasa kayak ada tudung saji yang hangat yang melingkupi saya. Lalu saya dengar suara di hati saya bilang gini, sekalipun ayahmu
dan ibumu menolak engkau. Tapi aku Tuhan menyambut engkau. Dan saya ngerasa disambut loh, bukan diterima, disambut. Saya tidak tahu ayat waktu itu, tidak tahu. Tapi Bapak Ibu yang sering ke gereja tahu kan, itu ayat ada di Mazmur. Itu perkataan Tuhan kepada Daud yang mana pada saat saya dengar itu di hati saya kagak tahu. Saya cuma merasa saya diterima. Saya mikir gini loh, papa gua aja pergi gak mikirin gua makan atau gua gak makan. Gua sekolah atau enggak dia pun gak tahu. Saya berkali-kali bayar uang sekolah di SMA yang negeri itu Bapak Ibu. Itu dibayarin temen karena papa saya belum ngirim duit. Uang sekolahnya cuma 25.000 waktu itu. Gak punya duit. Kalau gak punya duit gak bisa ikut ujian. Temen saya bisa Tuhan kirim untuk lu belum bayar. Ya saya gak punya duit. Pakai uang tabungan saya. Dia kerok tabungannya untuk bayarin uang sekolah saya. Berkali-kali Tuhan tolong saya kayak begitu. Hari itu ketika Tuhan datang dan bilang, sekalipun ayah dan ibu saya tolak saya, tapi Tuhan sambut saya. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, sejak hari itu Tuhan jadi segala-galanya buat saya sampai hari ini. Dan saya mau bilang, mau ada pendeta jatuh kek, mau ada bahan informasi apa kek yang seakan-akan Tuhan itu tidak valid, terserah, bodoh amat. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mengalami Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah itu real. Tuhan yang saya sembah itu hidup, ada. Saya belum kenal dia, tapi dia peduli sama saya. Dia terima saya apa adanya, dia sayang saya, dia sertai hidup saya. Dan Tuhan itu ajaib. Saya selesaikan SMA saya dengan baik, dengan berbagai macam pertolongan Tuhan. Apakah setelah saya kenal Yesus dan jatuh cinta sama Yesus, masalah saya beres semua? Tiba-tiba di rekening saya ada 5 miliar? Ya tidak Bapak Ibu. Saya tetap berkali-kali susah, berkali-kali gak bisa bayar uang sekolah, berkali-kali merasa diri ini sendirian. Tapi berkali-kali juga Tuhan tolong saya. Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu real. Bapak Ibu mau mengalami Tuhan? Beri ruang seluas-luasnya buat Tuhan. Masalahmu apa? Tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Kamu kesel apa? Ngomong sama Tuhan. Kamu kecewa apa? Bilang sama Tuhan. Lalu minta Tuhan tunjukin jalannya. Dia akan berbicara kepada setiap kita lewat firman-Nya. Lewat orang-orang yang diutus. Lewat segala macam hal. Mulai hari ini frekuensi kita disetel ke Tuhan. Supaya setiap kali dia mau tuntun kita, dia mau sampaikan sesuatu, dia punya ruang untuk itu. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.